Sejauh ini memang masih dalam bentuk remote access. Beberapa mekanisme yang kami lakukan di dalam melakukan audit investigatif ini. Pertama, melihat dari sisi PC klien, PC yang digunakan oleh yang bersangkutan pada saat melaksanakan seleksi. Karena pada dasarnya setiap aktivitas yang kita lakukan menggunakan teknologi informasi, maka aktivitas itu akan tercatat dalam log activity-nya. Jadi detik per detik itu dia kemana saja itu akan tercatat di situ, terekam. Itu salah satu keuntungannya sebetulnya kalau kita menggunakan teknologi, karena enggak, kecuali kalau itu dihapus. Even kalau itu dihapus pun sebetulnya masih kita bisa lakukan recovery. Log activity-nya kemudian memperlihatkan kecenderungan. Kami bersama dengan teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara mengembangkan satu software bersifat artificial intelligence, machine learning, untuk membaca kecenderungan seseorang mulai dari pertama kali dia login ke dalam sistem sampai dengan dia yang menyelesaikan seleksi. So, sistem tadi kemudian bisa mendeteksi berapa persen ini adalah potensi kecurangan. Dan yang 225 ini tingkat akurasinya itu 99,8%. Dia melakukan kecurangan. Dia menjawab soal, misalnya yang paling gampang saya contohkan, soal-soal tes intelijensi umum. Itu kan orang perlu menghitung. Atau kalaupun toh tidak menghitung tapi menggunakan logik. Bagi seorang yang mengikuti seleksi itu butuh analisis untuk bisa menentukan jawabannya. Oh, nanti jawabannya yang akan muncul adalah yang misalnya apakah A, B, C, D, dan E. Orang-orang yang kita diskualifikasi ini itu mengerjakannya hanya dalam hitungan 7 detik. Jadi scroll dulu gitu kan Pak? Enggak, dia jawab itu 7 detik. Tampilin, jawab, tampilin, jawab, tampilin, jawap gitu. Tetapi tampilan jawabnya itu setelah dia menampilkan soal-soal. Nanti setelah ditampilkan katakanlah 30 soal ditampilkan, kemudian baru yang bersangkutan jawab, tampilkan lagi soalnya, jawab, tampilkan lagi soalnya, jawab, tampilkan lagi. Dan itu mostly pasti orang itu tidak membaca soal. 7 detik Pak. Karena 7 detik itu pinter banget itu orang kalau 7 detik. Karena menampilkan soalnya saja pasti butuh waktu 2 detik. Menarik soal dari server itu dia butuh waktu sekitar 2 detik kan, 1,5 sampai 2 detik, tergantung panjangnya soal, tergantung soalnya dalam bentuk image atau soalnya itu dalam bentuk teks. Itu butuh waktu 1,5 sampai 2 detik. Artinya dia hanya membaca soal tadi itu sekitar 5 detik. Nah, rasanya itu nggak mungkin gitu. 5 detik itu saya baru ngomong A saja itu sudah butuh waktu sekitar 3 sampai 4 detik kan untuk bisa melakukan itu. Nggak sempat mikir. Kalau dibilang dia kemudian menebak gitu ya, kan bisa saja kita bukan, saya kan nebak-nebak saja, kan bisa saja, boleh saja saya nebak-nebak. Kalau nebak-nebak kemudian rasanya juga nggak mungkin kalau nebak-nebak kemudian jawabannya benar semua gitu. Nah, kan pasti ada probability-nya gitu, probability dia salah di dalam jawab itu kan juga pasti ada. Nah, ini yang kemudian dibaca oleh software machine learning tadi atau artificial intelligence tadi untuk memastikan bahwa ini memang dikendalikan dari luar. Saya tentu masih bersyukur, ya namanya orang Jawa pasti selalu bersyukur gitu. Jadi seberat apapun masalahnya kita masih tetap bersyukur gitu. Bersyukurnya itu adalah yang bersangkutan tidak mengacak-acak ke servernya. Karena kalau servernya yang diacak-acak udah selesai. Saya sudah berarti ya Pak? Berarti iya. Iya, beruntungnya sampai sekarang belum bisa dilakukan. Tetapi saya tentu tidak pernah mau mengatakan bahwa ini adalah yang sudah sesuatu yang terbaik gitu loh, yang nggak mungkin orang bisa mengacak-acak servernya. Saya nggak mau seuzon itu. Karena kalau kita berbicara di dunia IT, iya pasti tidak ada yang sempurna. Hari ini kita mengatakan bahwa sistemnya paling secure, saya bisa pastikan 10-15 menit setelah itu semua teman-teman hackers ini pasti akan berbondong-bondong untuk melakukan hacking terhadap sistem. Coba dulu deh. Dan saya pernah punya pengalaman terkait itu. Pernah waktu saya masih di kantor sebelumnya, saya pernah menyampaikan, merilis satu sistem gitu.
Dan saya mengatakan bahwa sistem ini sudah kami siapkan dengan sebaik-baiknya pada saat press conference itu. Ini adalah sistem yang sudah kita siapkan dengan sangat baik, dan beberapa aspek security juga tesnya juga sudah kita lakukan. Apakah itu vulnerability test juga sudah kita lakukan, pen test juga sudah kita lakukan. Dan sistem ini rasanya tidak ada bolongnya. 15 menit, nggak sampai, malah 15 menit, sekitar 12 menitan. Tiba-tiba sistemnya di-deface oleh orang. Jadi kalau kita berbicara teknologi informasi, itu nggak ada yang sempurna. Gitu. Karena saya selalu mengatakan begini, kalau kita berbicara teknologi atau transformasi teknologi, itu ada 3 aspek yang mempengaruhinya. Pertama ada aspek infrastruktur. Infrastruktur mungkin bisa kita beli dengan yang terbaik, yang terbaru sekalipun. Tapi infrastruktur ini kan tetap saja buatan manusia. Kalau saya membangun infrastrukturnya, saya menyiapkan OS-nya, operating system di infrastrukturnya, saya kan pasti tahu algoritma di infrastrukturnya. Walaupun pada saat kita membeli infrastrukturnya tadi, mereka kemudian memberikan waranti, ini nggak akan pihak-pihak yang tempat kita membeli nggak akan melakukan perbuatan itu. Tapi potensi bolongnya tetap ada di situ. Yang kedua adalah kita berbicara dari sisi bisnis proses, menyiapkan sistemnya, algoritma sistemnya itu sendiri. Bagaimana kita kemudian mampu membuat sistemnya tadi tidak mudah di-hack oleh orang. Algoritmanya ini masuk di dalam klasifikasi bisnis prosesnya terhadap sistem CAT itu sendiri. Ini juga kalau orang yang mengembangkan sistemnya kemudian melakukan kebetulan sistem ini kan kita in-house development, kita kembangkan sendiri, kita bangun sendiri. Orang banyak yang bertanya ke saya, ini gimana kalau sistemnya nanti dikembangkan oleh pihak ketiga, nanti pihak ketiganya kan bisa membocorkan itu. Beruntungnya sistemnya tidak dikembangkan oleh pihak ketiga, sistemnya di in-house development. Jadi kita bangun sendiri, kita kembangkan oleh IT di BKN, terutama teman-teman di PPSS untuk mengembangkan sistemnya sendiri. Jadi kalau ada kekhawatiran ini kemudian dikendalikan oleh pihak ketiga dan pihak ketiganya kemudian bisa membocorkan itu, relatifly enggak, karena ini dikembangkan oleh kita sendiri di dalam. Jadi proses bisnisnya relatifly hanya kita yang tahu. Nah, orang-orang ini kan beragam-ragam. Ada yang tim pelaksana, ada yang tim pengembangan sistemnya, kemudian ada yang paling sulit kita kendalikan itu adalah orang yang di pelaksana di lapangan. Karena ini pada prinsipnya melibatkan banyak orang. Nah, begitu kita berbicara banyak orang, maka tentu saja nggak mungkin kita bisa mengendalikan orang yang begitu banyak ini. Proses seleksi itu kan dalam satu tim itu ada tim IT, tadi saya sampaikan ada tim IT, ada tim pengawas, kemudian ada tim yang membantu yang selalu muter di dalam pelaksanaan, sama koordinatornya. Berapa banyak orang yang terlibat di situ tergantung berapa besar size atau peserta yang akan mengikuti seleksi di titik lokasi tadi. Ini yang paling sulit untuk dikendalikan. Yang kedua adalah karena kita berada di dalam interaksi orang ke orang, kadang-kala kan terjadi rasa ego pakeuh atau rasa bukan ego tetapi rasa sungkan. Kalau misalnya karena kita bermitra dengan instansi di daerah, kalau instansi daerahnya butuh sesuatu, kita terus sungkan gitu. Wah, nggak enak nih kalau nggak. Nah, hal-hal yang seperti itu yang selalu saya tekankan. Kita punya SOP loh, Anda sudah menandatangani fakta integritas loh di dalam proses seleksi ini. Jadi tolong laksanakan fakta integritas itu sesuai dengan apa yang Anda tandatangani di situ. Di tim IT ini juga misalnya yang paling simpel saja, mereka juga harus melakukan pengecekan posisi CCTV misalnya. Kan CCTV itu nggak boleh dia menyorot dari belakang kita. Karena kalau dia menyorot, misalnya saya pakai komputer, depan saya komputer, terus di belakang saya ada CCTV, dia kan akan bisa melakukan zooming. CCTV itu kan bisa di zoom in, zoom out. Begitu dia zoom in, maka dia bisa melihat apa sih soal-soal yang muncul di layar monitornya. Itu juga bisa terjadi. Jadi kalaupun dia tidak memasang software Zoho Assistant atau software remote access di situ, dia bisa juga melakukan melihat soal yang muncul itu melalui CCTV yang muncul di situ. Makanya saya selalu mengatakan kalau ada ruangan yang di belakangnya dipasangin CCTV, segera tutup CCTV-nya.
tutup pakai apakah kertas putih misalnya, dilem, tutup supaya CCTV-nya nggak bisa berfungsi. Nah, kadang-kadang kita tuh lengah di situ, orang itu tuh lengah karena mungkin karena ya kalau kita berbicara pelaksanaan seleksi hanya 1 hari, ya mungkin semua secara fisik orang akan siap di situ. Tapi kalau pelaksanaan seleksi ini kan butuh waktu panjang, dia juga butuh stamina yang juga cukup panjang di situ. Apalagi kalau kemudian di lapangan dia menghadapi orang yang juga sangat beragam, orang yang beragam yang misalnya yang keras, temperamental misalnya, yang kemudian dihadapi oleh teman-teman ini yang dia sudah capek, kemudian akhirnya kontrol itu kan menjadi tidak optimal kita dilakukan. Nah, aspek people ini yang sebetulnya paling berat di dalam kalau kita berbicara transformasi teknologi. Di dalam seleksi ini juga begitu. Jadi ini yang nanti teman-teman di tim pengawasan pengendalian akan melihat seberapa jauh sebetulnya keterlibatan teman-teman. Apakah ini betul-betul ada unsur kesengajaan bagi yang bersangkutan melakukan kecurangan. Nah, kalau ini yang terjadi, maka arahan Pak Kepala sudah sangat jelas bahwa mereka-mereka yang melakukan kecurangan atau membantu melakukan kecurangan tadi, maka dia dikenakan hukuman disiplin paling berat sesuai dengan PP 94 2021. Apa hukuman disiplin paling berat? Diberhentikan tanpa atas permintaan sendiri. Ini hukuman disiplin paling berat. Jadi kadarnya tentu nanti kita lihat. Tentu teman-teman Wasda dan teman-teman di inspektorat yang akan mendefinisikan, oh ini kadarnya, oh ini karena kelalaian normal misalnya, ya mungkin dia dikenakan hukuman penurunan pangkat 1 tahun kah atau 3 tahun. Oh ini karena memang ada unsur kesengajaan. Nah, itu yang saya tidak tahu seberapa jauh keterlibatan itu, karena itu ranahnya ada di tim yang lain untuk melakukan. Tapi ini menjawab pertanyaan publik juga, apakah ada oknum instansi yang terlibat